Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Taxi Driver tahun 1976, disutradarai oleh Martin Scorsese dan dibintangi oleh bintang-bintang ternama seperti Robert De Niro dan Jodie Foster. Film ini akan sangat keren dan worth it sekali untuk ditonton. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi bahan kencangkan jalan dalam, selamat menonton dan... Kisah akan berfokus pada seorang veteran perang Vietnam bernama Travis Bickle. Ini orangnya. Saat ini Travis tinggal di kota New York dan bekerja sebagai seorang supir taksi. Namun rasa hampa dan kesendiriannya membuat Travis memiliki masalah dengan tidur yang biasa disebut dengan insomnia. Akhirnya Travis mengajukan diri untuk bekerja double shift siang dan malam, siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja, asalkan memiliki aktivitas untuk mengisi waktu luangnya. I'm working long hours now. 6 in the afternoon to 6 in the morning. Lampu jalanan, asap kendaraan, dan sampah masyarakat selalu menemani setiap malamnya, yang hal itu sebenarnya sangat dibenci oleh Travis. Mulai dari wanita pengencrot, pecandu, homo, waria, penjual narkoba, dan lain-lain, dianggap hanya menjadi sampah yang mengotori keindahan kota New York. All the animals come out at night. I go all over. I take people to the Bronx. When I return the cab to the garage, I have to clean the cum off the back seat. Bekerja di malam hari membuat Travis seringkali mengalami kejadian yang tak terduga. Salah satunya ketika gerombolan kulit hitam melempari mobilnya secara tidak puguh-puguh. Namun Travis tidak memperdulikan hal itu. Bekerja selama 20 jam per hari ternyata tetap tidak bisa membuat Travis tidur nyenyak, sehingga dirinya pergi ke sebuah bioskop yang memutar film 18 tahun ke atas yang memang biasa dia kunjungi sebelumnya. Yang bioskop seperti itu adalah suatu hal yang lumrah untuk kalangan menengah ke bawah pada masa itu. 12 hours of work and I still can't sleep. Suatu hari ketika sedang narik, Travis pun melihat seorang wanita cantik yang membuatnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Wanita itu pun masuk ke sebuah kantor tim sukses Charles Palantin, seorang pejabat yang kebetulan sedang mencalonkan dirinya untuk menjadi wakil presiden pada pemilu mendatang. Touch her. Wanita ini bernama Betsy, seorang karyawati yang tergabung dalam tim humas kampanye yang bertugas untuk membuat slogan-slogan yang berkaitan dengan program Charles Palantine. Keesokan harinya, Travis dengan pakaian rapinya pun nekat memasuki kantor tempat Betsy bekerja, mengaku ingin menjadi sukarelawan untuk mendukung Charles Palantine sebagai presiden, berharap hal ini bisa membuatnya menjadi dekat dengan Betsy. Great. I'll take you right over here. That's all right. I'd rather volunteer there if you don't mind. Dengan belak-belakan, Travis pun mengatakan bahwa Betsy adalah wanita cantik yang pernah ditemuinya seumur hidup, sehingga Betsy langsung tersipu malu dan mau diajak untuk nonton bareng oleh Travis. Dan alangkah polosnya Travis ketika Betsy diajak nonton film di bioskop yang biasa dia datangi, yakni bioskop yang menayangkan film 18 tahun ke atas. Ketika film diputar, awalnya semua nampak normal-normal saja, ada drama antagonis dan protagonis. Tetapi ketika durasi sudah mulai memasuki adegan reproduksi, Betsy pun mulai merasa tidak nyaman ketika adegan tersebut mendominasi durasi film, bahkan lebih lama ketimbang adegan dramanya, yang alhasil Betsy pun segera keluar dari bioskop dengan raut wajah yang penuh kekehelan atau kekesalan. Why? I don't know why I came in here. I don't like these movies. Travis sempat memberi pengertian bahwa film ini biasa-biasa saja baginya, yang memang sering ditonton oleh pasangan yang sedang bobogohan. Tetapi karena Betsy berasal dari strata sosial yang berbeda, pemahamannya pun jelas berbeda, yang membuat Betsy pergi meninggalkan Travis saat itu juga. This movie, I don't know much about movies, but if I Is the only kind of movie you go to? can I call you? Christ, Sejak malam itu, Travis pun berkali-kali mencoba untuk menghubungi Betsy yang pastinya sudah ilfil dan geleh dengannya, sehingga Travis akhirnya nekat mendatangi kantor tempat Betsy bekerja, berteriak dengan nada tinggi dan amek-amekan lah kata-kata makian, mencoba melampiaskan kekecewaannya terhadap Betsy yang dianggapnya hanya memberikan harapan palsu tanpa menjelaskan apa-apa. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika Travis sedang narik, dia pun mendapat customer, seorang gadis muda di bawah umur bernama Iris. Ini parasnya, dia berteriak meminta untuk diselamatkan, tetapi tak lama muncullah seorang pria yang menariknya keluar, yang karena tidak tahu apa masalahnya, Travis pun memutuskan untuk tidak berbuat apa-apa.
Selanjutnya, Travis mendapat seorang pelanggan, seorang pria kantoran yang meminta untuk berhenti tepat di sebuah gedung apartemen. Si pria mengatakan bahwa wanita yang berada di jendela tersebut adalah istrinya yang sedang berselingkuh dengan laki-laki lain, di mana si pria saat ini belum siap untuk menggerebek atau melakukan tindakan yang saat waktunya tiba nanti, si pria mengatakan bahwa dirinya akan membunuh mereka berdua menggunakan pistol Magnum kaliber 44. I have a 44 Magnum pistol. I'm going to kill her with that gun. Perkataan pria itu pun mulai merasuk ke dalam pikiran Travis, di mana kesendirian dan kekosongan pikirannya membuat Travis mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dijumpainya, termasuk pistol Magnum kaliber 44 yang dikatakan oleh pria tersebut. Loneliness has followed me my whole life, everywhere. Dan secara kebetulan, saat ini Travis sedang melihat sebuah acara televisi yang menayangkan pidato dari Charles Valentine yang secara tidak langsung telah mengingatkannya pada Betsy, sehingga Charles mulai memiliki niat buruk untuk menyakiti Charles yang dianggapnya adalah atasan atau bos Betsy yang pantas untuk menerima pelajaran atas kekecewaannya tersebut. The people are rising to the demands that I have made on them. One day indistinguishable from the next. A long, continuous... Berkat seorang kenalan sesama supir taksi, Travis pun menemui seorang penjual senjata ilegal. Di sana dia diperlihatkan beberapa senjata yang cukup keren, yang salah satunya adalah Magnum kaliber 44. Dengan uang yang dimilikinya hasil nyupir, Travis pun membeli 4 buah pistol yang berbeda dan berniat untuk menjadi sosok baru dengan mendobrak kehidupannya saat ini. Ada 2 rencana pilihan yang ingin dijalankan oleh Travis. Pertama, membunuh Charles Valentine. Kedua, melenyapkan sampah masyarakat dan mengotori pinggiran kota New York. Isn't that a little honey? You take this and wait here. I'll walk down with you. Travis pun mulai menjajal satu persatu pistol miliknya, tak terkecuali menyiapkan beberapa senjata di balik bajunya agar siap pakai. Salah satunya adalah perangkat yang bisa membuat pistolnya muncul secara otomatis yang terdapat pada lengannya. Tak hanya itu, Travis dengan sosok baru ini pun mulai rajin berolahraga dan mengurangi makanan-makanan tidak sehat, di mana hal ini adalah bentuk perubahannya secara drastis untuk mendobrak batas dan dirinya sendiri yang berbeda dari sebelumnya. From now on, it'll be total organization. Every muscle must be tight. Tak cukup dengan senjata dan olahraga, Travis pun berbicara sendiri seolah sedang berbicara dengan orang lain, yang hal ini merupakan bentuk pelatihan mental diri sendiri. Sama seperti Joker yang mempersiapkan dirinya tampil di acara talk show-nya si Murray, Travis ingin terlihat sempurna ketika dirinya akan menjalankan aksinya tersebut. You talking to me? Here is... Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Suatu hari ketika diadakan kampanye terbuka, Travis pun hadir untuk menjalankan aksinya membunuh Charles Valentine. Namun karena banyak sekali penjagaan yang tentu saja tidak akan bisa semudah itu membunuh seorang pejabat negara, Travis pun memilih untuk pergi dan gagal menjalankan aksinya pada hari itu. Malam harinya ketika Travis sedang berada di swalayan, terjadi sesuatu yang mengejutkan ketika seorang penjahat sedang mencoba merampok uang yang ada di kasir, di mana Travis yang kini selalu membawa pistolnya kemana-mana pun langsung menembak penjahat tersebut dan segera disuruh pergi oleh si kasir yang berterima kasih atas bantuannya tersebut. No, man, I'll take care of it. Go ahead. Hari-hari pun berlalu dengan Travis yang selalu teringat dengan Betsy ketika melihat Charles Valentine. Juga dengan kesendirian yang terus membunuhnya membuat Travis semakin dirundung rasa hampa dan tertekan, di mana dia akhirnya memutuskan untuk mencari gadis muda yang ditemuinya pada malam lalu, yakni si Iris yang sempat meminta tolong dari seorang pria yang menariknya keluar dari dalam mobil. Ternyata Iris adalah seorang wanita pengencirit yang bekerja kepada seorang mucikari bernama Sporty. Ini bebenguknya. Setelah tidak berhasil membunuh Charles, Travis akhirnya beralih ke tujuan keduanya, yakni melenyapkan sampah-sampah masyarakat yang ada di kota New York, dimulai dengan membantu Iris keluar dari lingkaran hitam alias dunia prostitusi yang digelutinya selama ini. $15, 15 minutes, $25 half an hour. Mereka berdua pun pergi ke hotel tempat biasa Iris melakukan pekerjaannya, yang di situ Travis harus membayar sekitar $10 untuk 15 menit bersama Iris, yang ketika Iris akan membuka baju, Travis langsung menjelaskan bahwa dirinya bukan ingin melakukan hal seperti itu, tetapi hanya ingin berbicara mengenai Iris yang sempat meminta bantuannya pada malam itu, yakni membantunya keluar dari dunia hitamnya tersebut. I tried to get into your cab one night and you want to come and take me away. Oh, look, can I see you again?
That's not hard to do. Keesokan harinya mereka berdua pun bertemu kembali sesuai janji kemarin. Di sana Travis kembali menjelaskan tentang maksud dan tujuannya, yang pada intinya Travis ingin agar Iris keluar dari pekerjaannya dan dia akan memberikan semua uangnya untuk bekal Iris bisa memiliki kehidupan baru. You don't have to do that. No, I want you to take it. I don't want you to take anything from that. Sempat ditanya apakah Travis tidak sayang dengan Artosnya. Travis pun menjawab bahwa dirinya bingung menggunakan uangnya selama ini, sehingga dengan diberikannya kepada Iris semua uangnya tersebut, Travis berharap bahwa acis itu akan lebih berguna jika Iris yang menggunakannya. Tetapi sebelum memberikan uangnya, Iris diminta untuk keluar dari pekerjaannya terlebih dahulu, sementara Travis akan pergi sementara waktu untuk menyelesaikan beberapa urusannya. I want to do it. I don't have anything better to do with my money. Faktanya, tawaran Travis ternyata tidak membuat Iris berubah pikiran. Sempat berubah pikiran. Namun karena selain Travis adalah orang asing yang baru dikenalnya, Sporty sang mucikari pun berhasil merayu Iris seperti yang biasa dilakukan selama ini, sehingga Iris memutuskan untuk tidak jadi keluar dan tetap pada profesinya tersebut. How much I need you. Kembali ke Travis yang semakin lama semakin kuat keinginannya untuk menjadi seorang pahlawan, di mana kali ini Travis benar-benar sudah panjeg akan mengambil resiko tinggi dengan siap mati jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang hal itu dibuktikan dengan memasukkan semua uangnya ke dalam amplop yang akan diberikan kepada Iris sebagai bekal hidupnya baru nyantap. Balelol sih, yang nanti akan diberikan kepada Iris sebagai bekal hidup barunya nanti. Really, my whole life is pointed in one direction. I see that now. Dengan gaya rambut mohawk sebagai bentuk pemberontakan, Travis pun kembali menghadiri kampanye terbuka yang diselenggarakan oleh Charles. Namun untuk kedua kalinya Travis harus gagal karena acara tersebut dipenuhi oleh para penjaga dan intel yang melindungi Charles dari setiap ancaman yang akan terjadi. I never saw him. I saw him run. Where was he? Dengan kegagalannya tersebut, Travis tidak menyerah dan beralih ke opsi kedua, yakni menghapuskan sampah-sampah masyarakat dengan mendatangi Sporty si mucikari di tempat kerjanya. Saat itu Sporty terlihat sedang menunggu para pelanggannya tepat di depan gedung hotel untuk kemudian Travis mendatanginya, dan tanpa banyak cakap, Travis langsung menembak Sporty di perutnya hingga dia ngajongkeng tidak kuala kaya. Selanjutnya Travis pun masuk ke dalam hotel dan menembak si penjaga hotel yang biasa menerima para pria hidung belang, tapi tiba-tiba Sporty menembaknya tepat di bagian leher sehingga Travis kembali menembak si Sporty yang kali ini dia berhasil membuatnya terbunuh. Tak cukup sampai situ, ketika Travis akan masuk ke kamar Iris, muncullah seorang pelanggan yang merupakan anggota gangster. Lantas ditembaklah Travis di bagian yang cukup vital. Namun dengan pistol bervariatif yang dibawanya, Travis berhasil membunuh anggota gangster tersebut, masuk ke dalam kamar Iris dan duduk dengan banjir darah sebelum akhirnya polisi datang dan mengamankan tempat tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, kita akan melihat sebuah koran mengenai aksi heroik yang dilakukan oleh seorang supir taksi biasa, yakni tentu saja si Travis, yang ternyata aksinya tersebut dinyatakan sebuah aksi kepahlawanan yang dilakukan oleh orang yang bukan siapa-siapa. Bahkan Iris sekarang sudah kembali ke keluarganya dan hidup bahagia berkat bantuan supir taksi asing, yakni Travis. Dan Anda akan sedikit dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Travis ternyata masih hidup dan kembali bekerja sebagai seorang supir taksi. Bekas luka tembakan yang ada pada lehernya menandakan bahwa Travis berhasil selamat dan pelurunya tidak sampai tertembak ke dalam, hanya menyerempet dan menembus sedikit dari kulit lehernya. Like your wife. His wife is Miss New Jersey in 1957. Hey Travis, you got a bear. Malam itu juga Travis mendapat seorang pelanggan, yakni si Betsy, yang kini mulai simpati kepada Travis setelah membaca berita di koran mengenai aksi heroiknya. Yang meskipun sikap Betsy sekarang menjadi lebih baik dan nampak perhatian, Travis sudah belajar dari masa lalu untuk tidak terlalu larut dalam perasaan, sehingga setelah mengantarkannya sampai ke tujuan, Travis langsung pergi dan tidak memungut biaya apapun dari Betsy. Sampai sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa seseorang yang mengalami kebosanan, kesuntukan, kesendirian, dan kehampaan ternyata jauh lebih berbahaya dari seorang penjahat biasa, karena orang dengan tipe seperti ini akan melakukan tindakan yang tidak bisa ditebak karena mereka tidak memiliki tujuan yang pasti ketika ingin melakukan sesuatu.
Tamat ending yang cukup membagongkan. Terlepas dari aksi Travis yang brutal akibat dari kesendiriannya, sebenarnya menjadi seorang penyendiri bukanlah sesuatu yang buruk dan negatif, karena terkadang Anda tidak akan menemukan teman yang begitu ramah kecuali diri sendiri ketika sedang menyendiri. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jalani hidup Anda seperti yang Anda inginkan, bukan seperti cara masyarakat memberitahu Anda. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kencing batu Raja Namrud.